Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alaihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arkan Maulana Batara Irfan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh warna-warni, maka disinilah waktu yang tepat bagi kita untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim hendaklah menanamkan tekad yang kuat dalam hati bahwa Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidupnya, sehingga dengan tekad yang kuat itu mampu memotivasi kita untuk melakukan amal-amal terbaik di bulan Ramadan. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya. Setiap amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Itulah sebabnya setiap umat Islam berlomba-lomba melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan. Namun tidak semua yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan yang disebut dengan takwa. Bahkan ada yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Bagaimana cara agar orang yang berpuasa bisa mendapatkan pahala dari berpuasa? Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraih ketakwaan kita dapat melakukan 3 amalan utama yang dapat dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat artinya selain mengerjakan sholat fardu, kita juga berusaha untuk meningkatkan sholat sunnah lainnya. Di antaranya sholat sunnah duha pada pagi hari, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir yang dikerjakan pada malam hari, serta beberapa sholat sunnah lainnya. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mendirikan sholat 12 rakaat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu, maka Allah akan membangunkannya rumah di surga, atau rumah akan dibangun untuknya di surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara agar kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, banyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain juga disampaikan bahwa salah satu sahabat Nabi bernama Qatadah khatamkan Al-Quran 1 kali pada 3 hari. Sementara memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Qatadah menghatamkan Al-Quran 1 kali pada setiap malamnya. Demikianlah semangat para sahabat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kedua, bertilawah mengkaji Al-Quran. Selama bertilawah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibentangkan sehingga saat berdoa akan cepat dikabulkan, dan ketika beristighfar akan diampuni semua dosanya. 3. Infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencintai orang yang suka beramal dan suka membantu saudaranya. Dari Zaid Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syai'an shaimin ajrimin yang kusula annahu ghairu ajrihi mitlulahu kana shaiman fattoroman." Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dalam hadis Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, Jibril menemui beliau untuk mudarrasa mempelajari Al-Quran. Dari itu, marilah kita menjalankan puasa ini dengan bersungguh-sungguh agar dapat meraih ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.